Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah melewati tahun 2022 dengan pimpinan Tuhan. Banyak suka dan duka yang sudah kita jalani. Mari kita buka lembaran yang baru, lembaran yang pertama di tahun 2023 dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan pada Tuhan, aku hendak selalu bermazmur bagimu. Aku akan selalu menyanyi bagimu selagi engkau masih memberikan kesempatan kepadaku untuk hidup. Dan aku akan selalu membesarkan namamu, karena besar anugerahmu di dalam kehidupan kami yang sudah kita terima di tahun 2022 dan juga yang akan kita terima di tahun 2023. Bapa yang baik, sore hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk hidup. Dan hidup ini hanya untuk memuliakan namamu. Oleh karena itu kami datang ke tempat ini. Kami tidak bersyukur, kami tidak memuji, kami tidak menyembah namamu. Karena hanya Engkaulah yang patut kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan. Kami mau bermazmur bagimu. Aku
Yesus. Semakin hari semakin bertambah dalam hidupku. Amin. Oh, haleluya. Haleluya. Katakan Hosana dan kami percaya hari-hari yang kami akan lalui bukan seorang diri, tapi bersama dengan Yesus kami akan merasakan anugerah Engkau yang begitu luar biasa, kekuatan demi kekuatan Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji nama-Mu. Haleluya. Yang sudah siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Oh haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oh haleluya. Bapak Ibu, saya tidak seperti orang sakit kan? Puji nama Tuhan. Kalau saya masih bisa berdiri di tempat ini untuk melayani, itu hanya oleh kemurahan Tuhan saja. Amin. Haleluya. Hari-hari yang akan kita lalui, yang saya lalui bukan seorang diri, tapi hari-hari yang akan kita lalui bersama dengan Yesus. Ada kesukaan, ada kekuatan. Haleluya. Hari-hari lalui bersama Yesus, suka duka ku jadi bersama Yesus.
kekuatan kita. Yesus, kekuatanku dalam hidup ini. Yesus, kekuatanku menghadapi semua. Bersamanya hariku tak akan goyah. Yesus, kekuatan hidup. Yesus kekuatan. Yesus, kekuatanku dalam hidup ini. Yesus, kekuatanku menghadapi semua. Bersamanya hatiku tak akan goyah. Yesus, kekuatan hidup. Yesus hapuskan tetesan air. Yesus, hapuskan tetesan air mata. Yesus, sembuhkan semua luka hatiku. Bersamanya hatiku takkan goyah. Yesus, kekuatan hidup. Yesus kekuatan. Yesus, kekuatan hidup. Oh, haleluya damai. Yesus, kekuatan hidup. Haleluya. Jangan duduk Bapak Ibu. Yesuslah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Melangkah dengan Yesus, Dia akan membawa kita bukan ke jalan yang menurun, tidak, tapi Dia akan membawa kita ke jalan yang semakin menanjak. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Oleh karena itu, tidak usah ragu dalam kita mengikuti Yesus. Adalah Yesus luar biasa. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku Amin. sepenuh jiwaku. Ku yakin dan
kemuliaan sampai pada kemuliaan. Kita tahu bahwa Yesus sangat luar biasa. Dia akan bersama-sama dengan kita. Dia tidak tinggalkan kita berjalan seorang diri. Itulah yang menjadi keyakinanku. Haleluya Yesus. Dia akan memberikan kekuatan kepadaku. Dia akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhanku. Dia akan memberikan perlindungan kepadaku. Bahkan dia akan memberikan mujizatnya bagiku. Dan itu juga bagi kita semuanya yang ada di tempat ini. Percayakan seluruh kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Dia akan memelihara kita. Musim boleh berganti, bulan-bulan, hari boleh berganti, minggu boleh berganti, bulan boleh berganti, dan tahun boleh berganti. Tapi kasih Yesus tidak pernah dalam kehidupan kita. Dia akan tetap mengasihi kita. Haleluya. Dan janjinya bagi kita semua, tidak dibiarkan selai rambut di kepala jatuh gugur tanpa seizin Tuhan. Dia memperhatikan kehidupan kita. Haleluya. Tetaplah beriman, tetaplah berharap dalam situasi apapun. Haleluya Yesus. Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan melindungi Burung-burung di udara, Tuhan pelihara. Tuhan Tidak menanam, tidak menabur, tapi Tuhan pelihara. kasih-Nya. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu Haleluya. kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Ku yakin Tuhan melindungi Amen. burung di udara. Tuhan pelihara kadang kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidup. Bapak Ibu yang saya kasihi, pujian ini sudah dinyanyikan kemarin saat kita ibadah tutup tahun. Tapi saya sangat menyukai lagu ini. Lagu pujian
pujian ini sangat memberikan kekuatan kepada saya untuk saya tetap berharap kepada Tuhan, untuk saya tetap percaya kepada Dia, bahwa Dia penolong satu-satunya, Dia perlindunganku, Dia penyembuhku, Dia gunung batuku. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, Tak pernah berubah, tak pernah berubah sampai selamanya, tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena dan kasih-Nya Tuhan selalu Dengan hormat Bapak Yanto berdoa untuk firman Allah. Kami boleh berada di tempat ini, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu Bapa, sehingga kami yakin pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Engkau Allah penyembuhku, Engkau Allah penolongku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau lah yang menjadi harapan bagi kehidupan kami di tahun-tahun ini ya Bapa. Kami hanya berharap
dan berharap kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat puji-pujian pada sore hari ini yang telah kami nyanyikan bersama. Biarlah itu menjadi di hadapan Engkau ya Bapa, dan biarlah membuka tahun baru ini sebagai menjadi pengharapan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami juga mendengar Haleluya. Kami yakin Bapa bahwa firman-Mu akan membuat rema bagi kehidupan kami di tahun ini ya Bapa, sehingga penyertaan-Mu tetap ada di tahun ini ya Bapa. Dan kami yakin, kami percaya Engkau akan memberikan kesehatan, kekuatan, roh hikmat, akal budi bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa dan permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita ada di hari yang pertama di tahun 2023. Ya. Perjalanan di tahun ini baru saja kita mulai. Sejak tadi malam tentunya pergantian tahun. Dan ke depan mau tidak mau manusia hidup, kita akan mengalami banyak peristiwa, banyak hal, banyak tantangan, ujian, rintangan mungkin. Ya, jalan yang penuh hambatan. Walaupun kita tahu bahwa tentunya perjalanan dan pengalaman kita itu sangat variatif. Ada sukses, ada gagal. Ya. Ada sakit, ada sehat. Itu dua hal yang memang merupakan pengalaman-pengalaman yang terkadang balance dalam hidup kita. Tetapi saudara-saudara, apapun yang kita alami, kalau semuanya baik dan mulus, sehat, diberkati, puji Tuhan, tentunya kita panjatkan. Tetapi juga ketika Tuhan izinkan hal-hal yang di luar pemikiran kita, di luar perhitungan kita, bahkan mungkin hal yang sesuatu yang kita tidak pernah harapkan. Sore hari ini yang saya ingin katakan, ya, jangan pernah patah semangat. Ya, sekali lagi jangan pernah patah semangat. Tetaplah kuat di dalam Tuhan, terus melangkah dalam kepastian bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Nah, karena itu pada saat sore hari ini saya ingin untuk mengajak kita merenungkan sebuah pengalaman dari seorang nabi besar di dalam Alkitab yang bisa saja kita jadikan pembelajaran dalam hidup kita. Itulah Nabi Elia. Kita temui pembacaan ini di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Saya bacakan untuk kita secara cepat saja. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya.
Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Diberkatilah saudara yang meresponi firman Allah, menerimanya dengan hati yang terbuka, bahkan melakukan dengan setia. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, konteks bacaan kita menceritakan tentang Elia yang kalau kita perhatikan kisah Elia secara khusus pasal 18 dan 19, maka pada ayat-ayat bacaan kita ini kita temukan Elia yang mengalami kondisi anti klimaks secara mental, iman anti klimaks. Saudara-saudara, di dalam pasal 18 kita bisa melihat di sana ada sebuah pertarungan, antara Elia nabi Tuhan melawan 450 orang nabi Baal dan 400 orang nabi Asyera. Jadi total lawan Elia ini 1 berbanding 850 orang. Nah, perlombaannya gimana? Kedua mereka dibagi kelompok-kelompok, para nabi Baal dan nabi Asyera satu kelompok, Elia seorang diri. Lalu mereka bertanding mempersembahkan korban, tapi tidak boleh membakar dengan api. Masing-masing meminta kepada Allahnya, kepada sesembahannya, kepada yang dia percayai. Siapa yang menjawab dengan api, itulah Allah yang sesungguhnya. Nah, saudara-saudara, lalu diberi kesempatan kepada para nabi Baal dan Asyera ini untuk mempersembahkan korban. Ya, mereka mulai berseru-seru kepada dewa mereka dari pagi sampai siang. Ya, mereka berseru-seru, mereka memanggil Baal mereka untuk menjawab mereka dengan api. Agar apa? Mereka dapat membuktikan kepada bangsa Israel bahwa Nabi Baal melayani Baal yang dianggap Allah yang benar. Saudara-saudara, waktu itu bangsa Israel mengalami kondisi iman yang benar-benar terpuruk. Bangsa ini bangsa pilihan. Ya, mereka dipilih sejak cikal bakalnya Abraham. Ya, jadi cikal bakalnya adalah Abraham. Lalu kemudian ya Tuhan menjadikan mereka bangsa yang khusus, menjadi bangsa pilihan Allah. Dan mereka dikeluarkan dari tempat penjajahan
tempat perbudakan, di mana mereka sudah tinggal 430 tahun lebih di Mesir. Lalu kemudian mereka dituntun oleh tangan Tuhan yang kuat melalui Nabi Musa yang diteruskan oleh Yosua. Mereka dituntun dan masuk memiliki tanah perjanjian. Di sana pun Tuhan tetap mengikatkan diri dengan bangsa ini. Tetapi saudara, zaman pemerintahan Ahab, bangsa ini terjadi kemerosotan iman. Mereka tidak menyembah lagi Allah yang hidup, tetapi mereka menyembah Baal. Baallah menjadi Allah mereka. Kenapa? Karena pengaruh Isabel. Jadi Ahab ini adalah raja keturunan Israel, tapi dia memilih Isabel yang bukan bangsa Israel, yang dari sononya memang sudah dipengaruhi oleh penyembah-penyembah berhala. Nah, pengaruh Isabel inilah yang membuat kemudian Ahab tunduk pada kehendaknya dan bangsa Israel ikut menyembah kepada Baal. Nah, sekarang tiba ketika Elia menantang mereka. Saya pikir Elia itu gregetan, saudara. Dia nabi yang berbicara secara keras, menyadarkan, tapi bangsa ini nggak sadar. Sampai kalau saudara baca di dalam pasalnya yang ke-18, Elia berkhotbah begini, berapa lama lagi kamu berjalan timpang? Kalau Baal itu Allah, ikut dia. Tetapi kalau Allah itu adalah Allah yang benar, ikutlah Allah. Ya, saudara-saudara, tapi bangsa Israel dasarnya mereka sudah terpengaruh, bahkan atau mungkin sudah terlalu lama tinggalkan Tuhan, dan mungkin ada di bawah pengaruh kekuasaan Isabel, sehingga ketika Elia menantang mereka tidak ada yang jawab, meneng wae dari ngasih, ya. Dan akhirnya tiba kepada pertandingan atau pertarungan itu. Mereka berseru-seru memanggil Baal, bahkan sampai jam 12 siang dikatakan mereka sudah lukai badan mereka sampai berdarah-darah, tapi tidak ada jawaban api. Ayat yang ke-20 dari pasal 18. Ya, coba dibuka dulu pasal 18 ayat 20. Itu pasal 18 ya. Pasal 17 tidak usah diangkat. Begini, saya ceritakan saja, ditutup aja ayat itu. Elia berkata begini, panggil dengan keras, panggil lagi, berseru lagi. Mungkin dia sedang melamun, Baal itu mungkin sedang termenung, bahkan mungkin dia sedang tertidur. Jadi tambah dinyek sama Elia, ya. Tiba gilirannya Elia yang menaikkan doa kepada Allah. Kalau saudara baca di dalam pasal 18, Elia mendirikan mezbah yang sudah dirusakkan, disusun kembali, lalu kemudian korban sembelihan, ya, di atas mezbah itu ditaruh kayu, lalu kemudian korban sembelihannya ditaruh di atas. Tapi tidak cukup sampai di situ. Keliling mezbah itu dibuat parit. Lalu Elia berkata begini, tolong, ya, siram korban persembahan ini dengan air 4 buyung. Disiram, saudara. Lalu Elia berkata lagi kali yang kedua, 4 buyung 8. Selesai Elia berkata sekali lagi, jadi 12 buyung. Korbannya basah, kayunya basah, paritnya penuh dengan air. Tapi Elia berkata, Allah yang ada di sorga, jawab aku dengan api, supaya membuktikan bahwa engkau adalah Allah yang benar, yang patut disembah dan diagungkan.
dan Tuhan menjawab doa Elia. Korban yang sudah disiram dengan air dibakar oleh api yang turun dari langit. Allah membuktikan dirinya bahwa dia adalah Allah yang harus disembah, diagungkan, dimuliakan. Nah saudara-saudara, setelah demikian maka bangsa Israel akhirnya mereka berseru menyembah Allah, dan Elia berkata begini, tangkap para nabi Baal, tangkap para nabi Asyera. Lalu dibawa mereka, saudara, di sana disembelih 850 orang, disembelih semua. Nah sekarang masalahnya, waktu Ahab pulang sampai ke istana, Ahab bilang begini kepada Isabelnya, nabi-nabimu kait kabeh disembelih Elia. Ya, semua disembelih Elia. Nah saudara-saudara, coba kita baca ayat yang kedua dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19, ya, ayat yang kedua. Oh ini 1-2 ini. Ya. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Saudara lihat kalimat ini kalimat sumpah, ya, kalimat sumpah yang diucapkan Isabel. Artinya apa yang dia katakan selanjutnya itu dia pasti akan lakukan, ya. Dikatakan apa? Beginilah kiranya para Allah di sini, perhatikan, Allah hanya huruf kecil. Ini tidak menunjuk Allah yang bertata di sorga. Allah ini adalah ilah, huruf kecil itu, ya. Beginilah para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira waktu ini, hari seperti saat ini, jam seperti saat ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari para nabi Baal dan Asyera itu. Dan ini saudara, ucapan yang sungguh-sungguh berdasarkan janji, berdasarkan sumpah. Nah saudara-saudara, saya ingin untuk langsung saja kita mengambil pelajaran dari konteks cerita Elia yang tadi saya sudah bacakan. Ada beberapa pelajaran yang kita dapatkan di dalamnya, ya, ada 3 poin saja. Yang pertama, ayat yang kedua itu, ayat yang kedua, ya, ayat yang kita sudah baca tadi, ada intimidasi, ya, ada intimidasi yang diucapkan oleh Isabel kepada Elia. Saudara-saudara, dari ayat ini kita bisa melihat Elia yang sudah menang, yang sudah mengalahkan para nabi Baal, diintimidasi sehingga dia ketakutan. Ayat yang ketiga, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Jadi ada intimidasi. Elia yang baru menang diintimidasi sehingga takut. Saya ingin untuk kita belajar dari ayat ini bahwa iblis tidak akan pernah berhenti untuk melemahkan iman saudara. Iblis tidak akan pernah berhenti untuk mengintimidasi kita. Kita boleh saja menang hari ini dalam sebuah pergumulan, tapi saya katakan iblis tidak akan pernah berhenti untuk mengintimidasi. Tujuannya agar kita ketakutan. Saudara-saudara, tapi hal ini saudara tidak perlu takut.
Iblis boleh mengintimidasi, itu haknya dia, terserah. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Amin. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apalagi sekarang ini, saudara, di masa-masa gereja, kita seharusnya yang kita urus adalah kita kuat di dalam Tuhan. Tidak usah kita peduli dengan intimidasi iblis. Karena Alkitab berkata begini, bahwa iblis lawanmu itu berjalan berkeliling mengaum-ngaum untuk melulur orang yang dapat dilulurnya. Saudara perhatikan ya, iblis itu tidak tinggal diam, dia jalan berkeliling ya. Dia mengaum-ngaum, intimidasinya itu mengaum. Tapi saudara, ayat itu berkata apa? Dia mau menelan orang yang dapat dilulurnya. Jadi kalau kita tidak bisa dicaplok si iblisnya, kita tidak apa-apa ya. Yang berbahaya itu orang Kristen, iblis yang berjalan keliling dan dia mudah dicaplok. Itu yang berbahaya ya. Tetapi saudara, ada contoh yang sangat ekstrim bagi kita mungkin. Daniel dimasukkan ke gua singa. Logika berpikirnya dia belum sampai di dasar gua, dia sudah habis pasti diterkam oleh para singa. Tetapi Alkitab berkata apa? Dalam kitab Daniel, pagi-pagi ketika Darius bangun, dia datang ke tutupan gua itu, dia berkata, Daniel, adakah Allah yang kau sembah itu memelihara engkau? Dia katakan, iya Tuanku. Singa enggak makan, enggak terkam Daniel, saudara. Saya juga bingung lihat. Singa ini ibarat kucing dikasih gereh orang gelemangan. Apakah singanya sakit gigi? Enggak. Singa itu enggak pernah sakit gigi, saudara, padahal dia pemakan daging. Anehnya kita juga tidak terlalu kuat makan daging sebenarnya, tapi kita gampang sakit gigi ternyata. Saudara-saudara, begitu para lawan Elia, ketika Elia diangkat keluar gua singa, para lawan Elia dikatakan mereka diikat dengan seluruh keluarganya, lalu kemudian diberlakukan seperti Elia diberlakukan, dimasukkan ke dalam gua singa. Belum sampai ke dasar sudah habis diperebutkan. Kenapa? Elia tidak bisa ditelan oleh singa, tapi orang-orang yang menjadi lawan Elia itu begitu mudah untuk ditelan. Iblis boleh berjalan berkeliling mengaum-ngaum, tetapi kita orang percaya dalam perlindungan Allah, iblis tidak dapat menelan kita. Amin. Haleluya. 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 Mari. Kita tahu bahwa Allah kita dahsyat. Kita ada dalam perlindungan Tuhan ya. Kita tidak perlu takut. Saya katakan tadi, iblis tidak akan pernah diam menggoda, menjatuhkan, mengintimidasi. Tapi kalau kita ada dalam perlindungan Tuhan, iblis tidak bisa buat apa-apa terhadap kita ya. Kemudian saudara-saudara, ayat yang keempat ya, ayat 4 dan 5. Ayat 3 mulai saya baca. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku ya, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kita lihat saudara, antiklimaksnya ini sampai di seperti ini. Elia ketakutan, diintimidasi oleh Isabel.
Lalu dikatakan karena takutnya dia lari ke padang gurun sampai ke Bersheba. Dia tinggalkan bujangnya, lalu kemudian dia terus mengadakan perjalanan sejauh perjalanan sehari perjalanan jauhnya. Ini jauh, saudara. Sehari perjalanan itu, ya kita bisa jalan sehari itu ya di Jogja, ya. Saudara mungkin berkata, masa iya toh? Ya karena mungkin saudara belum pernah jalan. Saya pernah katakan dulu di sini, ya saya pernah saksikan bahwa ketika saya SMP, saya sekolah di Poso, papa pelayanan di daerah tepi danau Tentena. Jadi ada hari libur, saya pulang bersama dengan om saya, karena sama-sama kami sekolah di Poso. Dan zaman waktu itu perjalanan darat dengan mobil nggak ada bis, adanya truk, ya, adanya truk, saudara. Bukan buat pasir tentunya, tapi muat bahan-bahan sembako, beras, apa semua. Dan kami harus naik truk. Naik truk dari Poso bukan berarti itu 2 jam tiba. Jalannya rusak, kalau sudah masuk jeglongan berjam-jam, bisa 2 malam saudara baru tiba. Jadi mendingan jalan kaki daripada naik mobil. Itu jaraknya sekitar 56 kilo, kami bisa tempuh sehari, ya. Jadi kira-kira begitu. Jadi jauh loh Elia itu tinggalkan bujangnya, ya. Walaupun mungkin Elia tidak sampai ke sana, keren. Tetapi menariknya bagi kita, bagaimana kita melihat Elia secara mental begitu betul-betul jatuh. Dikatakan dalam ayat yang ketiga, ayat yang keempat, kemudian ia ingin mati. Halo, orang yang ingin mati ini frustrasi apa enggak? Ya, orang yang ingin mati betul-betul frustrasi, terintimidasi secara berat. Dia merasa tidak punya harapan lagi untuk hidup. Untuk apa lagi saya hidup? Penuh dengan ancaman, kegelisahan. Lebih baik mati. Saya kira kita belum pernah sampai kepada tingkat putus asa yang seperti ini. Tapi Elia nabi besar pernah mengalami hal yang seperti ini. Lalu saudara-saudara, di dalam ayatnya yang kelima dikatakan begini, ia duduk di bawah pohon ara, lalu di dalam ayat yang keempat itu dia berkata apa? Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Ia ingin mati, lalu dia berkata, Tuhan ambil aja nyawa saya. Jadi Elia ingin mati tapi tidak minum baygon, saudara. Kenapa tidak minum baygon? Urung eneng baygon masalahnya, ya. Elia tidak bunuh diri. Tetapi saudara-saudara yang kita perhatikan, dalam keputusasaan dia berkata, Tuhan cukuplah, ambillah nyawaku. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini, Tuhan, saya tidak tahan lagi, saya sudah tidak kuat Tuhan, ambil saja nyawaku. Saudara lihat, seorang nabi besar sampai bisa berkata begini, betul-betul dalam keadaan putus asa. Betul-betul sekali lagi dalam keadaan putus asa. Kita bersyukur saudara, tahun 2022 kita sempat jalani, dan kita tahu bahwa itu adalah masa-masa yang sulit, ya, di mana ada keterbatasan, kesulitan. Barangkali di antara kita ada yang pernah menjadi korban PHK karena kebijakan perusahaan mengadakan perampingan tenaga kerja. Tetapi kita mungkin belum pernah putus asa seperti Elia. Barangkali ada di antara kita yang pernah punya pergumulan yang begitu berat, yang kita hadapi, kita jalani, kita tidak mampu, tapi mungkin kita belum pernah putus asa seperti Elia. Saudara-saudara, Elia putus asa.
Ada memang hal yang dibanggakan di dalam hidup Elia. Dikatakan bahwa Elia itu adalah manusia biasa yang sama dengan kita. Tapi Elia yang sama dengan kita, dikatakan ia sudah berdoa, hujan tidak turun, dan hujan memang tidak turun. Elia yang manusia biasa, saudara-saudara, dalam konteks ayat itu kita didorong untuk alami mujizat, ya, untuk alami mujizat, bahwa Elia yang manusia biasa sama dengan kita, kalau Elia alami mujizat oleh doanya, kita pun akan alami. Amin. Amin. Tetapi juga saudara, dalam contoh ini Elia manusia biasa pernah putus asa, tetapi kita tidak diminta untuk meniru untuk menjadi putus asa seperti Elia. Ya, kita dalam dorongan firman Allah, saya justru untuk mengatakan jangan patah semangat. Haleluya, haleluya. Katakan kepada kiri kananmu, jangan patah semangat sobat. Haleluya. Terima kasih Pak Bambang. Pak Bambang sudah ngomong ke Ibu Gembala, jangan patah semangat Bu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Lalu saudara-saudara, yang ketiga, poin yang ketiga, ayat 6 dan ayat 7. Ketika ia melihat sekitarnya, ayat 5 mulai. Sesudah itu ia berbaring dan tidur. Ini hebatnya saudara Elia. Elia ini stres berat, putus asa, ya. Tapi isu-isu turu saudara ya. Kadang-kadang kita belum putus asa seperti Elia, tapi tidurnya sudah gelisah. Satu tempat tidur kita mulai putar sana putar sini, jungkir sana, kepala di sana, kepala di sini, ya. Elia bisa tidur nyenyak, ya. Terus dikatakan apa? Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Haleluya. Elia yang putus asa, malaikat tidak datang, lalu berkata, bangun, duduk dulu di situ, tenangkan pikiran, dengar saya ngomong. Enggak. Malaikat sentuh dia, Elia, tangio, ayo makan. Haleluya, haleluya. Malaikat itu sayang sama Elia. Amin. Bapak Ibu mungkin belum pernah dibangunin istri, Pak, tangi Pak, mangan Pak. Halo, pernah enggak? Hah? Ma pernah bangunin saya enggak, Ma? Bangun makan. Malaikat sayang betul sama Elia. Elia bangun makan, ya. Elia bangun makan, saudara yang kasih, ya. Dikatakan Elia bangun makan dan dia lihat di kepala, dikatakan ada roti, ada kendi, lalu ia makan dan minum, kemudian apa? Berbaring pula. Tidur, dibangunin, makan, tidur lagi. Ini koyo Pak siapa dulu itu ya? Hah? Bangun lagi, tidur lagi. Elia berpikir makan ya makan, tapi saya mau buat apa? Saya putus asa, saya stres ini. Tapi saudara lihat, ketika dia tidur lagi, malaikat datang kembali untuk kali yang kedua dan berkata, bangunlah, makanlah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ya, sekali lagi dikatakan, kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Nah, saya juga senang untuk membaca
ayat ini dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ya, dikatakan begini, bangunlah Elia, makanlah, perhatikan, supaya kau dapat tahan mengadakan perjalanan jauh. Haleluya. Elia, kalau kamu tidak bangun makan, kamu tidak akan kuat mengadakan perjalanan jauh. Kamu tidak akan kuat mengadakan perjalanan yang penuh tantangan, yang penuh hambatan. Saudara-saudara, dikatakan Elia bangun, ya, dia bangun dan dia dapat berjalan 40 hari 40 malam oleh kekuatan makanan itu. Haleluya. Apa yang saya ingin katakan di sini, saudara? Perjalanan kita tahun 2023 ini baru kita melangkah 1 hari, masih terlalu jauh jalan yang akan kita tempuh. Karena itu, saudara, kita tidak tahu tantangan apa yang ada di depan, berat ringannya kita tidak tahu, ya, karena kita tidak akan pernah tahu. Tetapi kuncinya kita perhatikan, sebagaimana Elia disuruh makan, dia makan double porsi, 2 kali dia dibangunkan untuk makan, dengan kekuatan double porsi dia dapat berjalan dengan kekuatan itu 40 hari 40 malam lamanya. Saya tidak tahu bagaimana iman kita selama tahun 2022. Mungkin selama itu kita jadi orang Kristen biasa-biasa saja. Sedikit pergumulan kita dengan Tuhan, sedikit waktu yang kita siapkan untuk kita duduk diam, berdoa, menyembah Tuhan. Sedikit waktu yang kita berikan mungkin untuk kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Mungkin terlalu sedikit waktu di tahun 2022 yang kita berikan untuk membaca, mencerna, merenungkan firman Allah. Tapi saya katakan tadi di awal, ke depan tantangan bisa saja semakin besar. Saya tidak pastikan, tapi saya katakan bisa saja semakin besar. Nah, karena itu saudara-saudara, khotbah pada awal tahun ini saya berkatakan, jadilah kita ada Tuhan yang membangkitkan iman kita dengan 2 double porsi. Amin. Haleluya. Ibadahmu double porsi, menyembah dengan Tuhan double porsi, makan firman Allah double porsi. Saudara yang kasih, tingkatkan dan engkau semakin dikuatkan, diteguhkan. Perjalanan jauh kita bisa tempuh. Haleluya. Perjalanan penuh tantangan kita bisa jalani. Saudara-saudara, apa manfaatnya kalau kita makan double porsi? Ya, yang pertama, ayat yang ke-7 tadi, saudara-saudara, kita akan dapat mengadakan perjalanan yang jauh, tidak mudah lemah. Perjalanan yang penuh dengan tantangan, kita tidak mudah kecewa, ya, kita kuat untuk menghadapi, ya. Haleluya. Dodolannya mungkin hari ini sepi, tetap ada puji Tuhan. Amin. Karena ketika hari ini sepi, saudara katakan puji Tuhan, besok 2 kali lipat. Siapa yang percaya katakan amin. Haleluya, ya. Saudara-saudara, kita tidak akan terpengaruh dengan keadaan kalau kita meningkatkan iman kita dengan kegiatan-kegiatan rohani 2 kali lipat dari tahun yang lalu. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang semakin kuat, tegar, mampu menghadapi sebuah persoalan. Kemudian yang kedua, saudara, ayat yang ke-8. Lalu Elia bangun, lalu makan minum, maka ia menjadi kuat dan dapat berjalan 40 hari lamanya ke Gunung Sinai,
tempat Allah menyatakan dirinya. Ya, dikatakan Elia dapat berjalan ke Gunung Sinai. Dalam Alkitab yang lain, saudara mungkin dikatakan ke gunung apa? Horeb. Gunung Horeb dan Gunung Sinai itu sama, ya, sama, gunung yang sama, ya, Gunung Horeb. Padahal Gunung Sinai tidak tinggi-tinggi amat, ya, Pak Handoko? Enggak, ya? Tidak sempat ke sana? Tidak sempat, ya? Saya kira sempat ke sana. Saudara-saudara, Elia dapat berjalan 40 hari 40 malam, makan double porsi, saudara. Dan luar biasanya, dengan kekuatan itu dia dapat mengadakan perjalanan sampai ke Bukit Horeb. Saudara, maukah saudara bukan hanya kuat dalam menghadapi menjalani perjalanan, tapi bisa sampai ke Bukit Horeb? Double porsi. Baca firman double porsi, doa double porsi, ya, saudara akan bisa sampai ke Gunung Horeb. Apa di Gunung Horeb? Di Gunung Horeb Musa menikmati kemuliaan Allah. Di Gunung Horeb, sekali lagi, Musa diselimuti kemuliaan Allah. Dan di Bukit Horeb itu, Gunung Sinai itu, Elia menerima Taurat Tuhan, 10 perintah Tuhan, menerima firman Allah. Nah, saudara-saudara, kalau kita kuat di dalam iman, kita tingkatkan rohani kita, kita tingkatkan iman kita, kita tingkatkan baca Alkitab, kita tingkatkan doa kita tingkatkan penyembahan kita tingkatkan ucapan syukur kita, engkau akan nikmati kemuliaan Allah dan hidupmu dipenuhi oleh firman Allah. Dan inilah yang menjadi kesukaan kita, kemenangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Engkaulah Kekuatanku. Haleluya, haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, kau sertaku. Sekali lagi katakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah. Sama-sama katakan, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah. Haleluya.
depan untuk berdoa. Kami yang rindu Sudiako menyembahmu Yesus sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Berkenan kepada kami pada malam hari ini Tuhan Yesus. Hati kami penuh dengan ucapan syukur, terima kasih kepadamu Tuhan Yesus, buat kebenaran firman yang sudah kami terima pada malam hari ini. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus yang memeteraikan di dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan yang baru di dalam perjalanan kami Tuhan. Haleluya. Dan melayani akan Haleluya. Engkau, Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan. Kami serahkan pula Tuhan perjalanan hidup kami Haleluya. di sepanjang tahun ini Tuhan, di mana kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi ke depan Tuhan, tetapi yang kami tahu dan kami percaya dengan sungguh Tuhan bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami Amin. dan Terpuji Engkau namamu tidak ya pernah Tuhan. membiarkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanam meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapakku. Terpujilah akan Engkau ya Bapa. Di Terima dalam kasih. nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Salibnya pelayan perjamuan suci sampai ke depan. Salibnya selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kuduskan layakan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu, sehingga tubuh dan darah Kristus menjadi kekuatan baru memulihkan kami semua. Kami diberkati dalamnya. Haleluya. Haleluya. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya
Allah, sebab yang aku teruskan apa yang telah kudengar dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bukankah roti yang ada yang kita tinggikan pada sore hari ini, firman Tuhan berkata adalah tubuh Kristus sendiri. Dan ketika kita mengadakan perjamuan kudus, kita makan tubuh Kristus, kita sedang memperingati akan pengorbanan Kristus. Mari kita terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan pada tangan kananmu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan anggur yang kita tinggikan, firman Tuhan berkata, adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Darah yang olehnya kita menerima penebusan, darah yang olehnya kita diselamatkan, dan bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Kita mau terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami yang percaya kami terima pemulihan. Terima kasih. Kami yang percaya kami terima mujizat. Kami yang percaya kami terima kekuatan. Terima kasih, terima kasih. Puji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Minggu depan ibadah kita kembali seperti biasa, pagi hari 2 sesi. Ya seperti biasa ya. Jadi kita rupanya sudah dengan cara itu, sehingga pelayan ibadah itu sudah borongan gitu ya. Jadi ibadah pertama jam 6.15, lalu ibadah kedua kita mulai dari jam 7.45. Puji Tuhan, diberi kesempatan untuk kita mempersembahkan korban sebelum kita akhiri ibadah kita. Dan saya sampaikan dulu pengumuman, nanti setelah selesai nyanyian doa Yabes, kita amin, seperti biasanya saudara bisa keluar lewat pintu sana ya, atau nanti setelah amin duduk dulu sebentar, saya kasih pengumuman bagaimana teknisnya ya. Baik, puji Tuhan. Sekarang saya sudah bebas, diberi kesempatan untuk kita mempersembahkan korban. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, haleluya. Sekarang saya
bebas. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Bapa di sorga, di akhir ibadah ini kami berterima kasih karena pimpinan Tuhan menyertai ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Sempurnakan ibadah kami dan biar kiranya jadi berkat kekuatan bagi kami semua. Kami terus bertumbuh dalam iman. Kami memiliki kekuatan baru menjalani tahun ini dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, turunlah kiranya pemeliharaan Allah atas kehidupan kami. Ketika kami mulai melangkah di tahun ini, seluruh hidup kami taruh dalam tangan Tuhan. Engkau pelihara kami keluar masuk pintu rumah dalam perjalanan, usaha pekerjaan umat-umatmu diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhan limpah dalam hidup mereka. Angkat mereka yang bekerja, karir mereka diangkat sebagai pegawai negeri swasta. Tuhan kiranya akan terus memberkati mereka. Rancangan-rancangan anak-anak Tuhan untuk tahun ini yang belum terrealisasi di tahun yang lalu, Tuhan menolong mereka agar mereka dapat mengembangkan sayap-sayap usaha mereka dan mereka nikmati limpah berkat. Nama Tuhan dimuliakan. Jauhkan dari sakit penyakit rugi mara bahaya. Kami terpelihara dalam kasih dan anugerah-Mu. Kedangkan tangan-Mu saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kelimpahan kasih sayang di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Raja, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan menjawab doa. Saya minta untuk duduk sebentar, sabar sebentar, saya menyampaikan pengumuman. Maksudnya begini, kalau kita tidak tahu nanti kita tersesat di jalan. Karena itu perlu informasi bahwa makanan ini dibagi dua. Iya Dinda, di depan sana, di luar dan di dalam sini. Menunya sama, yang berbeda itu hanya apa? Yang di luar itu ayam, ya, yang di dalam ini babi. Semuanya model rica. Ya, kenapa begitu dua? Ada yang tidak bisa makan babi. Jadi jadi terpaksa harus dibuat begitu. Yang di luar itu ayam, ya, supaya saudara tidak salah jalan. Yang lain-lain sama, ya, sama. Bedanya hanya di sana ada ayam, di sini ada babi. Kenapa? Karena ada yang tidak bisa makan babi. Yang tidak bisa biar konsentrasi ini, ya. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana Ibu Gembala? Pengumuman tambahan Bapak Ibu, untuk minum nanti akan ditaruh di tempat sini. Apabila Bapak Ibu saudara sudah selesai makan, ya, sendok, kertas dan tempat mangkok itu bisa dibuang di tempat sampah yang sudah